Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Pramudita Dwi Cahyani dengan NIM 112310645. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi di tempat kerja saya. Pertama, apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi di tempat kerja adalah kumpulan yang nilai, norma, sikap, terus kebiasaan dan cara berinteraksi yang dianut dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi di lingkungan kerja. Lanjut, apa sih budaya organisasi di tempat kerja saya? Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, pertama itu ada komitmen pada pelayanan publik, khususnya perlindungan perempuan dan anak. Misalkan langsung ke contoh aja ya. Misalkan terjadi korban, misalkan perundungan atau pelecehan yang terjadi di sekolah. Itu biasanya korban bisa menghubungi nomor, biasanya itu tertera ya di Instagram atau di media lain gitu kan. Atau bisa langsung datang ke kantor di lantai 5 di pemerintahan Kota Bekasi. Setelah itu melakukan pelaporan, nanti diinput oleh bidangnya di UPTD tersebut. Nanti akan ada pengawalan atau pembimbingan gitu kan untuk ke kantor polisinya. Nanti akan ada proses visum. Setelah proses itu dilakukan, mungkin sebagian karyawannya itu datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi terhadap korban di sekolah tersebut. Tapi kita tidak akan menyudutkan terhadap korban tersebut. Paling kita akan mengevaluasi dan kita mengajak anak-anak untuk tidak atau melakukan hal tersebut gitu kan. Biasanya kita itu datang ke sekolah-sekolah SD atau SMP. Di sini saya akan berikan cuplikan video saya datang untuk melakukan edukasi bersama teman-teman atau rekan kerja saya. Nanti saya akan cuplikan di sini. Harus apa? Oke, minta tolong teriak. Siapa? Anak. Dia bilang orang. Lanjut, untuk yang kedua itu ada pengutamaan nilai-nilai inklusif seperti saling menghargai perbedaan kepada kepedulian sosial, terus dan kerjasama tim gitu kan. Apa sih itu? Biasanya kerjasama dalam tim walaupun di jadwal misalkan pemerintah ya, itu kerjanya di hari Senin sampai Jumat, tetapi kita di hari Sabtu tetap produktif kerja. Itu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak gitu kan, karena kadang kalau Senin sampai Jumat takut mengganggu anak-anak jam sekolah gitu kan. Kalau hari Sabtu mungkin agak senggang sedikit gitu kan. Biasanya seperti itu gitu. Jadi ya kita bekerja sama. Misalkan sekolah ini belum pernah kita datangin gitu kan. Biasanya kita membagi 2 tim gitu, seperti itu. Biasanya untuk yang datang ke sekolah-sekolah itu biasanya dari bidang PHA. Jadi di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak itu ada 3 bidang. Pertama itu ada PHA, Perlindungan Hak Anak. Kedua ada PUG, Pengerusakan Gender.
Terus ada PP, ada satu lagi tuh yang tentang hukum, saya lupa namanya, tapi apa ya, ya itu intinya. Oh, saya baru ingat namanya, itu PPKPA. Ya, PKPA itu biasanya tentang pelaporan kekerasan juga, tapi itu perempuan, lebih ke perempuan gitu kan. Nah, lalu selanjutnya ada profesionalisme, transparansi, loyalitas, serta keterbukaan dalam komunikasi dan kolaborasi antar pegawai gitu. Jadi kita sebagai pegawai itu biasanya melakukan melakukan edukasi atau datang langsung gitu kan, sosialisasi terhadap anak-anak, kalau di bidang PH ya, terhadap anak-anak dulu. Terus kalau di bidang PUG biasanya kan itu ada organisasi ya, organisasinya seperti apa sih? Nah, biasanya pertemuan TPPKK seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di akhir gitu kan, apa sih TPPKK kayak gitu-gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ikut serta biasanya, yang walaupun kita dari DP3 kita ikut serta karena kita ikut serta juga dalam pelatihan perempuan inspiratif atau seperti apa, kita pasti ikut gitu. Klikin dong dua kali. Yang mau dipakai. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday semuanya. Ini yang mau dipakai lagi. Happy birthday, Nah, untuk selanjutnya itu ada penguatan kesetaraan dalam keadilan gender dalam setiap program dan kebijakan. Nah, di PUG atau pengeluaran gender itu ada 40 organisasi yang ada di DP3A itu. Nah, karena saya nggak hafal satu-satu, yang saya hafal tuh cuman kayak TPPKK, terus ada DWP, ada pokoknya banyak. Nah, di sini saya akan sebutin satu-satu, semuanya itu ada 40. Saya akan sebutin satu-satu. Nih, rekapitulasi organisasi wanita Kota Bekasi. Yang pertama itu ada IPHI atau Ikatan Pembuatan Hantaran Indonesia. Yang kedua ada Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IIDI Kota Bekasi. Yang ketiga ada HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Bekasi. Terus yang keempat ada Pimpinan Daerah PD Aisyah Kota Bekasi. Yang kelima ada KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bekasi. Yang keenam ada IPPRISIA atau Ikatan Pengembangan Kepribadian Indonesia Kota Bekasi. Yang ketujuh itu ada Harvey Melati atau Himpunan Persis Pengantin Indonesia Kota Bekasi. Nah, kayak kemarin ada tuh yang pernikahan, yang mengadakan pernikahan di Balai Kota Bekasi. Itu kan udah masuk di Instagram ya, seperti itu. Nah, kurang lebihnya ya. Terus lanjut ya, yang ke-8 itu ada PC Patayat NU Kota Bekasi. Yang ke-9 ada Al Hidayah Kota Bekasi. Yang ke-10 ada Gerakan Perempuan Peduli Bangsa atau GP2B Kota Bekasi. 11 ada Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari. 12 ada Ali Khadijah Ismi Kota Bekasi. Yang 13 Perempuan Demokrat Republik Indonesia atau PDRI Kota Bekasi. Nah, yang ke-14 itu ada Forum Kerjasama Majelis Taklim VKMT Kota Bekasi. Nah, ke-15 itu ada Garnit Malahayati Kota Bekasi. Terus ada yang ke-16 itu ada Persatuan Istri Anggota DPRD
atau PIAD Kota Bekasi. Biasanya Persatuan Istri Anggota DPRD ini biasanya gabung di DWP biasanya ya. Nah, terus yang ke-17 itu ada Ikatan Azka Dharma Karini atau IAD Kota Bekasi. Terus yang ke-18 ada Tiara Kusuma atau Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusahaan Salon Kota Bekasi. Ke-19 ada Ikatan Wanita Sulawesi Selatan IWSS Kota Bekasi. Terus yang ke-20 ada Persaudaraan Muslimah Saliyah Kota Bekasi. Yang ke-21 itu ada Serikandi Perjuangan Kota Bekasi. Yang ke-22 ada Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Yang ke-23 ada Persit Kartika Chandra Kirana Cadang XX1 Kodim 0507 Kota Bekasi. Lanjut, karena masih banyak. Ke-24 itu ada Muslimat NU Kota Bekasi. WBK Wanita Bekasi Keren, Kreatif Energi, Responsif, Empati, Nasionalisme Kota Bekasi. 26 itu ada FMI atau Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia PD Kota Bekasi. Yang ke-27 itu ada Bayangkari Kota Bekasi. Lanjut, yang ke-28 itu ada IWAFI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Bekasi. Yang ke-29 ada Kerukunan Wanita Uredarama Kota Bekasi. Ke-30 ada IBI Ikatan Bidan Indonesia Kota Bekasi. Terus yang ke-31 ada WKRI atau Wanita Katolik Republik Indonesia Kota Bekasi. Terus ke-32 itu ada HWK Himpunan Wanita Karya Kota Bekasi. Terus yang ke-33 itu ada BKMM DMI Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia. Yang ke-34 ada Wagabutri Wanita Agama Buddha Dharma Indonesia Kota Bekasi. Yang ke-35 ada DWP Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi. Yang ke-36 ada TPPKK Kota Bekasi. Yang ke-37 ada Perwira Kota Bekasi. Dan 38 ada KPPG Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kota Bekasi. Ke-39 ada Darmayu Kartini Kota Bekasi. Terus yang ke-40 ada Divisi Krida Wanita Swadiri Indonesia Kota Bekasi. Nah, itu adalah 40 organisasi yang ada di Kota Bekasi ya. Cukup capek juga ya nyebutinnya satu-satu. Ya, seperti itulah. Ayo lanjut. Berikut adalah beberapa cuplikan organisasi yang ada di DPPPA Kota Bekasi. Kalau si pesimis jawabnya begini, tahu kan masalah itu datang dalam kehidupan kita nggak pernah tunggal kan? Kayak bertubi-tubi, ya enggak? Sampai kayak gini, aduh udah dong, stop gitu ya. Aduh dulu, nggak tahan nih, aduh dulu. Jiwa raga seluruh hidup telah berikan. Dewan sekarang mana lah? Kecilinnya naiknya ke atas, ya. Nah, iya. Selanjutnya itu ada di budaya organisasi menekankan pada pelayanan publik yang humoris dan responis serta proaktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu kan. Nah, jadi untuk mencegah pokoknya untuk membentuk keharmonisan, biasanya ya kita di PUG kita itu banyak melakukan setiap minggunya itu selalu ada pertemuan kayak pertemuan wanita, pertemuan TPPKK, seperti itu ya, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada pengembangan SDM didorong dengan inovasi kreatif selaras dengan visi Kota Bekasi yang cerdas. Nah, biasanya di Dinas Perlindungan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu biasanya perempuan yang yang tidak memiliki suami itu biasanya diberdayakan. Jadi dari kelurahan itu di rekap siapa aja gitu, nanti biasanya dikirim ke DPPPA untuk mengikuti pelatihan. Biasanya itu pelatihan itu macam-macam ya, ada pelatihan memasak, ada pelatihan menjahit, ada pelatihan yang lain, pokoknya macam-macam sih mengenai pelatihan. Nanti diajarkan juga cara pemasaran itu seperti apa. Nah di sini saya akan kasih cuplikan pelatihan memasaknya itu seperti apa ya. Nah nanti itu biasanya kan kita itu dikumpulin dalam satu kelurahan, itu biasanya dalam satu kelurahan itu biasanya ada 20 orang. Nah sedangkan di Bekasi itu banyak kan kelurahannya, nah seperti itu. Jadi saya akan memberikan cuplikannya. Selain itu biasanya ada pelatihan berkala juga ya. Jadi memasak itu nggak cuman hanya itu, tetapi nanti kan dikasih modal gitu, setelah itu dia membangun usaha. Nah biasanya kalau misalkan makanannya enak itu biasanya kalau setiap ada pertemuan DWP atau pertemuan TPPKK kita bisa mengambil makanan dari ibu yang ikut pelatihan tersebut. Nama pelatihannya biasanya dipanggil PK. Down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.